Siapa sebenarnya Wali Songo? Apakah mereka benar-benar dikirim dari negeri yang jauh? Atau justru lahir dari bumi Nusantara sendiri? Di balik kisah mereka, tersembunyi strategi dakwah yang luar biasa. Sederhana, tapi mengubah sejarah Indonesia selamanya. Maka bagaimanakah kisah mereka? Maka tonton video ini sampai akhir. Pada tahun 1478 Masehi, raja terakhir kerajaan Majapahit yaitu Behre Kertabumi atau yang bergelar Brawijaya V tewas setelah serangan dari penguasa Kediri yaitu yang bernama Girindra Wardono atau yang bergelar Brawijaya VI. Dan kekuasaan politik kerajaan Majapahit baru benar-benar dinyatakan musnah pada tahun 1526 Masehi. Lalu pada tahun yang sama, yaitu tahun 1478 Masehi, berdirilah Kerajaan Islam Demak Bintoro. Kerajaan Islam Demak Bintoro didirikan oleh putra Raja Brawijaya V, yaitu Raden Fatah, yang ketika itu bergelar Sultan Shah Alam Akbar I. Pada tahun 1494 Masehi, terjadilah yang namanya Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang dilakukan oleh Paus Alexander VI dengan bangsa Spanyol dan Portugis, yang dimana dalam perjanjian itu Paus Alexander VI memberi hak pada Spanyol untuk menguasai bumi bagian barat dan memberi hak kepada Portugis untuk menguasai belahan bumi bagian timur. Perjanjian Tordesillas adalah awal dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa atas negeri umat Islam. Maka berangkatlah armada perang Portugis ke timur untuk menguasai bumi bagian timur. Lalu pada tanggal 5 Agustus tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis berhasil menguasai kerajaan Islam Malaka di bawah kepemimpinan Laksamana Alfonso de Albuquerque. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis adalah awal penjajahan bangsa Eropa atas Nusantara. Kabar jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terdengar sampai Kesultanan Demak Bintoro. Akhirnya Raden Fatah mengirim armada perang Demak pada tahun 1512 Masehi di bawah kepemimpinan putra beliau, yaitu Adipati Yunus atau yang lebih dikenal Pati Unus. Lalu berangkatlah armada perang Demak dari pelabuhan Jepara menuju ke Malaka dengan kekuatan 100 kapal perang jung dan 5.000 pasukan dengan tujuan membebaskan Malaka dari jajahan Portugis. Maka terjadilah pertempuran sengit antara armada perang Portugis melawan armada perang Demak pada bulan Januari tahun 1513 Masehi. Dan dalam pertempuran ini, armada perang Portugis berhasil mengalahkan armada perang Demak. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah wafat pada usianya yang ke-70 tahun. Akhirnya Adipati Yunus lalu diangkat menjadi Sultan kedua Kerajaan Islam Demak dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar II. Lalu pada tahun 1521 Masehi, Adipati Yunus mendengar kabar bahwa Portugis akan membuat benteng di Sunda Kelapa. Karena tidak ingin Sunda Kelapa bernasib sebagaimana Malaka, maka dikirimlah armada perang Demak untuk memerangi Portugis di Malaka kedua kalinya. Maka meletuslah perang antara armada perang Demak dengan armada perang Portugis untuk yang kedua kalinya. Dan dalam pertempuran ini, Adipati Yunus gugur sebagai seorang syuhada. Maka bagaimanakah kelanjutan dari perjuangan Kesultanan Demak Bintoro dalam melawan penjajah Eropa? Maka selalu ikuti channel ini agar mendapatkan lebih banyak wawasan tentang sejarah Islam, dan sampai berjumpa di next video. Terima kasih.